Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok saya, yang mana kelompok saya membahas tentang produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Syafira Safitri, saya sendiri, dan Muhammad Syukri. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama tentang urgensi konsep negara hukum, yang mana prinsip negara hukum itu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Dalam prinsip negara hukum, pemerintahan di daerah harus berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibuat harus berdasarkan kemauan dan kedaulatan masyarakat yang ada di daerah tersebut dan disesuaikan dengan kondisi suatu masyarakat. Nah, studi tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari studi tentang hukum, sebab antara keduanya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang. Hal senada juga berlaku dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara. Nah, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi asas-asas umum perundang-undangan yang baik. Yang mana urgensi asas-asas umum perundang-undangan yang baik, yang pertama itu adalah asas tujuan yang jelas, yang kedua asas lembaga yang tepat, yang ketiga asas perlunya pengaturan, yang keempat asas bahwa perundang-undangan dapat dilaksanakan, yang kelima asas konsensus, yang keenam asas kejelasan terminologi dan sistematika, yang ketujuh asas bahwa perundang-undangan mudah dikenali, yang kedelapan asas persamaan, yang kesembilan asas kepastian hukum, yang kesepuluh asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, dan yang terakhir adalah asas harus menghormati harapan yang wajar. Poin selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan peraturan daerah dan pembentukan peraturan daerah yang baik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi atau kabupaten kota, dan tugas pembantuan. Tahapan perencanaan pembentukan atau pembuatan perda dimulai dengan program legislasi daerah yang bertujuan mendesain perda secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Program pembangunan peraturan perundang-undangan daerah ini perlu menjadi prioritas perubahan terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, serta dinamika masyarakat dan pembangunan daerah menuntut pula adanya penataan sistematik hukum dan kerangka hukum yang melandasinya, di mana undang-undang yang mengatur yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah. Tentang kelembagaan peraturan daerah yang diatur lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan pengelolaan keuangan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.